Di pekarangan Gunung Bromo, Ibu Vivi mengendarai mobil jeepnya. Sepasang turis duduk di kursi belakang jeep kuning tersebut, pucat ketakutan. "Mobil ini kuat kok, dari besi, keras," kelakar Bu Vivi. Pikirnya itu menenangkan para penumpang. Perempuan parubaya itu memiliki usaha homestay dan wisata keliling gunung. Dia memang menyetir kendaraannya menyusuri jalanan tanah yang sukar dilalui dengan kecepatan cukup tinggi. Tapi dia tetap terlihat santai menerjang ombang-ambing jalanan, tidak seperti dua penumpangnya tadi. Ibu ini seperti menikmati, seolah ingin menunjukkan bahwa dia mampu menerjang rintangan dalam hidupnya, menganggapnya sebagai hiburan alih-alih derita. Vivi dalam Kejar Mimpi Gaspol garapan Hasto Broto memang potret sosok ibu yang tangguh, seorang single mother dengan usaha yang berdikari. Suka duka kehidupan Ibu Vivi yang sepertinya terinspirasi dari kisah dari tokoh nyata diceritakan Hasto dalam balutan drama komedi. Kedok yang sempurna untuk membuat si karakter ini jadi punya lapisan. Di balik senyum lebarnya, Vivi menyimpan sendu yang ia tuliskan rapi dalam buku yang ia jaga. Karakter Vivi terflash out lewat tulisan-tulisan itu. Film ini pun akhirnya terasa lebih syahdu dan nyaman ketika bercerita lewat tulisan tersebut. Ngomong-ngomong soal kendaraan, Kejar Mimpi Gaspol yang merupakan cerita berhias komedi namun dengan akar dramatis yang kuat dari hubungan ibu dan anak dengan mimpi-mimpi mereka, dapat bertindak jadi kendaraan drama bagi aktor Asri Welas yang selama ini terkenal lewat peran komedi. Aku ngelihat Asri Welas ini tuh kayak Awkwafina versi Indonesia. Walaupun asalnya agak sedikit berbeda, Awkwafina tuh dari rapper, Welas dari model, tapi dalam seni peran, mereka ini setelah sekian lama selalu kebagian peran yang melulu sebagai pendukung comedic relief gitu. Mereka doing it so well, mereka jadi kayak stuck di situ. Namun kemudian, Awkwafina dapat her big break ke dalam skena drama lewat film The Farewell tahun 2019. Dia didaulat jadi karakter utama dalam drama keluarga yang begitu personal serta kental oleh budaya Cina. Nah, film itu jalan lewat permainan emosi yang dalam yang ditampilkan oleh Awkwafina. Sementara Asri Welas baru di film Kejar Mimpi Gaspol ini akhirnya dia kebagian peran utama gitu. Aku pun jadi menaruh harapan yang cukup tinggi di sini. Terlebih setelah melihat setup dari karakter yang Welas mainkan. Ibu Vivi yang tampak ceria tapi menyimpan banyak cerita yang begitu menyentuh. Bu Vivi yang membesarkan anak gadis seorang diri hingga dia harus melupakan mimpinya. Mimpinya yang nanti ketahuan itulah yang lantas jadi percikan dalam film ini. Membuka banyak ruang emosi dramatis untuk diisi oleh Asri Welas. Kita mengetahui tentang impian terkubur Vivi lewat cara yang sama dengan putrinya Diana dan seorang aktor yang menginap homestay di tempat mereka, Damar. Yaitu lewat cara yang intrusif, mendobrak privasi sang karakter utama. Sebenarnya ini tuh merupakan langkah penulisan yang aneh sedikit, karena kita tidak dibuat berada di dalam sepatu Vivi sang karakter utama, melainkan dari pihak luar. Nah, tapinya lagi, cara ini tuh cukup efektif juga menghadirkan konflik yang jadi bumbu drama sebagai api pada paruh awal film. Jadi di sela-sela kerjaannya sebagai tour guide dan pengurus homestay, Vivi ini suka menulis di dalam diary. Ngakunya sih, dia nulis tentang para turis yang pernah menginap di tempatnya itu. Tapi, Vivi sangat protektif terhadap diary tersebut. Nggak ada yang boleh baca termasuk anaknya. Nah, Damar, si aktor lawas yang sudah nggak laku lagi itulah yang nanti dengan kurang ajar, diam-diam membaca semua tulisan Vivi. Dan pria itu tersentuh, bukan hanya oleh isi cerita, melainkan juga oleh cara Vivi mengungkapkan cerita tersebut. Disitulah impiannya nanti terkuak. Disitu juga masuknya jalan drama film ini. Asri Welas tidak lagi melulu melontarkan candaan, yang bahkan tidak dianggap lucu oleh karakter-karakter di dunia cerita. Tapi kini dia harus menginjak ranah emosional karena harus berkonfrontasi dengan orang yang telah melanggar urusan pribadinya. Juga dia harus berkonfrontasi dengan anak sematawayang yang kini mendorongnya untuk mengejar kembali cita-cita yang telah lama ia nomor duakan. Karena si Ibu Vivi ini percaya setelah menjadi seorang ibu, tugasnya adalah membantu mewujudkan cita-cita anaknya. Inilah yang kita sebagai anak sering lupa. Kadang kita bisa begitu egois dengan berpikir orang tua harus selalu mendukung cita-cita anak. Kejar Mimpi Gaspol ngasih tahu kita bahwa orang tua, seorang ibu seperti Vivi juga punya cita-cita. Dan kita mungkin gak bakal pernah tahu cita-cita mereka itu karena ya dia telah menutup lembar hidup mereka saat kita lahir. Padahal cita-cita mereka tentu saja gak kalah penting untuk dikejar.
Ya kan, bahwa anak sekali juga perlu untuk mendukung ibu atau ayahnya mewujudkan impian mereka. Nge-cast Michelle Judith sebagai putri ibu Vivi memang sedikit banyak membantu untuk sampai ke ranah dramatis. Ya kan, film ini juga butuh presence seseorang yang memang bisa berakting emosional sampai berderai air mata seperti Judith. Sebab banyak momen emosional film ini hadir lewat pembacaan tulisan ibu Vivi. Nah, siapa lagi coba yang bisa membuat kita percaya tulisan itu tuh beneran sedih saat dibaca? Permainan emosi dari Michelle Judith saat membaca-baca tulisan tersebut membantu kita mengalami perasaan tersebut, mendeliver perasaan tersebut. Ashley Wallace meng-voice over kata-kata di buku itu, juga membacakannya dengan penuh penghayatan emosi yang mengena. Dan bukan sebatas sedih-sedih aja, kadang di tulisan itu ada bagian humornya juga, ya kan? Ini juga tersampaikan dengan lancar. Tora Sudiro sebagai Damar juga membantu banyak di sini. Malah Ashley Wallace mungkin harusnya belajar lebih banyak lagi dari Tora yang sudah duluan menjamah ranah komedi dan drama seperti ini. Karena walau saat membaca deliverynya sukses, tapi di sisi yang lebih penting, ini karena film itu bukan media audio melainkan audio visual, Wallace masih kurang gaspol mainkan drama. Ini krusial. Luarnya memang komedi, tapi ruh film ini kan cerita drama dengan niat sebagai kisah inspiratif. Nah, penyampaian drama harus dilakukan dengan baik, harus dengan meluruh. Ashley Wallace sayangnya tampak begitu belum terlalu nyaman main di drama yang lebih emosional. Dia oke ketika hanya membaca, ketika adegan hanya menuntut satu emosi. Tapi saat ada perpindahan antara bercanda dengan serius, ia membawakannya kurang meyakinkan. Kayak pada adegan Vivi tersinggung pekerjaannya sebagai penyedia jasa homestay yang menjual kenyamanan disamain dengan hostess. Nah, adegan yang awalnya adalah obrolan ringan itu membutuhkan perpindahan instan dari bercanda ke momen yang menusuk hati karena Vivi di situ tersinggung. Nah, Wallace belum mampu menampilkan range itu. Melihat dia, kita nggak yakin apakah dia beneran marah atau bercanda gitu. Drama dan komedi dimainkan oleh Wallace seperti dua sisi mata uang, head or tail. Tidak pernah seperti lapisan yang mencakup keduanya. Ini membuat karakter Vivi terasa on dan off, tidak benar-benar genuine sebagai seseorang dengan range emosi yang natural. Nah, kekurang mampuan tersebut bukannya terus di-challenge oleh naskah dan arahan, tapi malah difasilitasi, dituruti. Drama Kejar Mimpi Gaspol akhirnya dikurangi saat masih banyak sebenarnya tempat untuk menggali. Cerita nanti akan berkembang menjadi tentang Ibu Vivi dibantu oleh Damar berusaha menjual tulisannya ke produser untuk difilmkan. Tapi nggak banyak yang benar-benar dibahas di sini. Bobot emosional film tidak pernah mencapai level saat Vivi dan Diana saling membahas impiannya mereka lagi. Nah, babak ketiga film ini malah tidak membahas apa-apa lagi, melainkan cuma ngasih reward buat Vivi. Cuma build up ke hal manis yang didesain untuk didapat oleh Vivi. Adapun usaha baru yang dilakukan oleh Vivi supaya tulisannya dapat dinikmati oleh publik tidak digarap sebagai sesuatu yang menantang atau menuntut apa-apa darinya gitu. Istilahnya itu sudah tidak ada stake. Menurutku ya sayang sekali sebuah cerita bisa kehilangan nafsunya menggali drama. Ini hampir seperti lebih menyedihkan daripada orang tua yang gak jadi mengejar mimpinya. Kalau memang harus ada yang di-ditch oleh film, maka itu harusnya adalah komedi tempelan dari karakter pendukung yang mulai kebanyakan dan to be honest tidak pernah benar-benar work out dari awal. Padahal karakter-karakter pendukung ini punya bentukan yang menarik. Ada pria tua yang naksir Vivi, ada anak buah Vivi yang punya tabiat beragam yang kayak semacam berkompetisi antara satu sama lain. Mereka ini harusnya bisa lebih natural ditarik perannya ke dalam cerita. Tapi film hanya menempatkan mereka lebih seperti sketsa, karikatur yang jadi hiasan tak hidup dari cerita. Ini yang justru jadi sandaran oleh film. Ya kan aneh keputusan ini gitu. Karena sebenarnya film ini memotret banyak hal seru selain kisah ibu menggapai mimpi dan pemandangan alam Gunung Bromo. Dalam durasi nyaris 2 jam, film ini tuh sebenarnya turut menggambarkan hal-hal relevan seperti fenomena artis atau public figure yang suka bayar pakai engagement walaupun follower mereka ternyata nggak banyak-banyak amat. Ataupun persoalan belakang layar antara hubungan aktor dan produser yang mulai memburuk akibat bisnis yang memburuk juga. Nah, bahkan ada juga adegan yang cukup relate buatku, yaitu ketika soal Ibu Vivi susah menjual tulisannya karena dia nggak punya latar belakang akademis atau penulis. Nah, film nggak pernah benar-benar menggali semua itu, melainkan hanya ya gambaran saja, hanya rintangan saja. Itu pun karakternya nanti nggak overcome it, melainkan hanya belok, dicari kemudahan lain. Nah, sebagai kisah inspiratif, film ini memang memperlihatkan perjuangan kesuksesan karakter dengan vibe yang benar-benar feel good moment.
Tapi dari pengembangannya ini tidak benar-benar terasa seperti perjuangan, tidak pernah sungguh-sungguh menginspirasi. Melainkan yang ditunjukkan adalah rintangan yang selesai dengan relatif gampang. Karakternya tidak benar-benar melewati banyak drama dengan stake yang juga absen. Film ini kayak hanya berakhir sebagai reward tak terelakkan karena merasa karakternya sudah cukup melewati banyak di paruh awal. Padahal itu belum cukup. Bayangkan kisah sukses, tapi yang dilakukan karakternya cuma posting tulisan di web. Dia bahkan nggak bikin sendiri webnya gitu. Kan jadi kurang gitu loh. Komedinya pun juga kurang ngena. Film ini punya karakter yang unik dan gak jaim. Kayak ibu yang suka jeep dan suka lewat jalanan yang susah. Ataupun kayak karakter Michelle Judith yang running joke tentang karakter ini dia tuh tahu istilah-istilah sosmed yang harusnya cewek terpelajar kayak dia nggak tahu gitu. Dan dia salting setiap kali ada yang negur, kok mbak tahu? Nah, tapi film tetap mengandalkan komedi ala sketsa terpisah dibandingkan dengan komedi genuine dari karakter. Seperti tadi. Penulisan joke-nya juga lebih sering miss. Ya kan buktinya karakter utamanya sering digambarkan ngejok garing. Dinotis garing oleh karakter lain gitu. Kupikir ini bisa jadi kendaraan drama buat Asri Welas, despite ada komedinya juga. Dan memang ini sebuah kesempatan yang mungkin tak semua produser berani ngasih. Cuma sayangnya ya kesempatan ini juga tidak memberikan ruang yang benar-benar pol untuk eksplorasinya Asri Welas. Maka aku berikan 4 dari 10 bintang emas untuk Kejar Mimpi Gaspol. That's all we have for now. Apakah kalian tahu cita-cita ibu kalian dulu apa? Apakah sekarang beliau sudah mendapatkan cita-cita tersebut? Jika tidak, how you intend to help her? Share cerita kalian di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtseat.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydirtseat di chiptolaka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.